Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwan fillah rahmani wa rahmakumullah. A'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di ba'da maghrib ini kembali kita bersama dalam acara kajian atau ta'lim yang dengan usaha untuk tetap komitmen di atas manhaj aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan mengembalikan seluruh ilmu, seluruh pengetahuan yang kita sampaikan di sini benar-benar seperti yang dijelaskan oleh ulama-ulama salafus salih, yakni mereka yang beraqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ba'da maghrib ini kita mulai dengan acara tanya jawab. Pertanyaan pertama, jika kita tahu imam ahli maksiat, apakah kita tetap bermakmum atau niat memisahkan diri walau berjamaah? Ikhwan fillah rahimakumullah. Dijelaskan di dalam beberapa kitab para ulama, di antaranya adalah kitab yang ditulis oleh Dr. Wahab bin Said Al-Qattan, Dr. Said bin Wahab Al-Qattan, yang berjudul Al-Imam fi Shalah, atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berjudul Kriteria Imam dalam Salat. Maka kita tidak pernah diperintahkan untuk membatalkan salat daripada seorang imam yang kita masih ragukan tentang dirinya, akidahnya, atau sampai kita tahu tentang pribadinya. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Itsmu 'alai wa ajru 'alaik." Jika memang dia punya dosa, itu dosa untuknya, dan pahala adalah untukmu. Karena itu Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitabnya Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah min Ahli al-Ahwa wal Bid'ah menjelaskan tentang berimam kepada kaum zindik ataupun kaum khawarij masih diizinkan. Berada di belakangnya yang satu saja yang tidak ada sama sekali izin ketika kemaksiatannya, atau ketika dosanya, atau ketika bid'ahnya mengeluarkannya dari Islam alias jatuh kepada kekufuran. Ini penjelasan langsung yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab Mauqif Ahlussunnahnya, dan antum bisa baca sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, jika hutang dibayar pihak asuransi, apakah masih ada kewajiban membayar hutang? Ikhwan fillah rahimakumullah. Yang kita bicarakan di sini adalah ribanya, bukan membayar hutangnya dulu. Apa hukumnya bekerja sama tentang hutang piutang dengan asuransi? Jawabannya haram. Karena asuransi bagian-bagian istilah daripada ribawiyah, dari riba. Kita membayar padanya
Lalu kemudian ia memproses uang kita dan kemudian kita mengambil keuntungan dari uang yang telah dipinjamkan sama dia. Pertama, ini jelas, kullu qardin jarra fihi manfa'ah fa huwa riba. Setiap pinjaman yang kau berikan kepada orang kemudian ditentukan di awal akan hasilnya ini dan itunya, maka ini adalah riba. Kemudian di sini ada yang tidak jelas yang disebut dengan gharar. Diapakan uang kamu dan dari mana keuntungan kamu? Yang jelas dia akan membayar begini dan begitu. Dan ghararnya lagi, ataupun masuk pada syubhatnya, asuransi meminta kamu celaka. Dan dia sejak awal berbicara celakamu. Berbicara celakamu. Kalau bapak kecelakaan, putus tangan, nanti dikasih duit segini. Kalau bapak meninggal, putus leher, dikasih segini. Maksudnya kalau mati. Makanya Islam larang. Nah sekarang kita bukan yang bahas itu. Yang kita bahas, bagaimana kalau hutang kita diselesaikan secara asuransi? Selesai. Tapi penyelesaian hutang di situ adalah dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pihak tempat menghutang pun telah menganggap itu selesai dengan perjanjian ribawiyah yang telah ada, akan tetapi kita telah menyelesaikannya dengan satu cara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah katakan, "Wadharu ma baqiya minar riba." Tinggalkan olehmu riba sampai yang tersisa kecil sedikit pun buang. Kenapa kamu justru masuk tenggelam di dalam? Berikutnya, bagaimana bila pekerjaan kita terlalu berat, misal kuli bangunan, sehingga dapat membatalkan puasa? Apa yang harus kita lakukan sedangkan kita hanyalah lulusan SMP dan sebagainya? Maksudnya di sini ndak katik gawe lain, ngelamar ke perusahaan ndak pacak cuman SMP. Ikhwan, jangan pernah antum terfikir bahwa pendidikan itu menentukan rizki. Itu dulu yang Anda jawab. Rizki kita ada jalannya masing-masing. Dan Allah punya cara tersendiri untuk memberikan jalan rizki itu datang kepada kita. Antum cuma lulusan SMP, kemudian berpikir, ya sudah hidup begini, cari ajalah yang kira-kira kerjaan, walaupun berat, yang penting ada gaji. Jangan berpikir. La'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Semoga engkau selalu berpikir atas duniamu dan akhiratmu. Pikirkan akhiratmu lebih jauh, pikirkan dunia keberhasilan duniamu. Karena Allah telah menjatahkan rezeki untukmu. Ikhwan, para ulama katakan, rezeki kita itu bagaikan sebuah pohon yang berbuah lebat. Lalu kita di bawahnya. Di mana ada buah yang jatuh tinggal kita ambil. Tapi ada juga yang harus kita panjat kalau memang mau dapat lebih banyak. Panjatlah dari segala macam cara, ambillah dari segala macam usaha. Ada yang jatuh, kamu ambil. Udara bukankah rizki? Rizki. Air yang dari dalam sumur bukankah rizki? Rizki. Itu artinya kamu tinggal ngambil karena buahnya telah jatuh ke bawah. Tapi ada rizki yang harus kau memanjat ke atasnya. Allah tidak pernah menentukan bagaimana cara manjatmu, yang penting bisa kau raih. Engkau punya rizki itu. Nah, itu dia ikhwan. Nah, bagaimana kalau saat kenyataan di hari ini harus begitu, Ustaz? Nah, kita dulu berbicara kenyataan di hari ini kalau antum adalah kuli bangunan. Konsep dalam Islam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Konsep yang pertama, engkau diwajibkan
Apapun alasannya engkau diwajibkan. Yang kedua, ada kerukhsahan. Siapa yang dirukhsahkan? Musafir, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Safar karena safar atau karena sakit. Kalau perempuan karena haid dan nifasnya, atau karena sakit terlalu tua. Nah, sekarang permasalahannya, kalau seandainya kamu sebenarnya mampu, mampukan dulu. Jangan gampang-gampang gara-gara ustadz berfatwa, ya nggak apa-apa berbukalah, sudah tidak pernah puasa seumur-umur, kata Pak Ustadz, kan ini kerja berat, kuli. Insya Allah ikhwan, Allah akan menguatkan antum. Bukankah para sahabat dimenangkan oleh Allah dalam perang Badar? Di saat berpuasa dimenangkan. Kenapa? Mereka menjadi kuat. Yakinlah kalau Allah akan menguatkan kita. Tapi kalau memang sudah tidak sanggup lagi, barulah kemudian Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu. Rasulullah SAW terdekan, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Allah firmankan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sebatas kemampuan kamu. Walaupun saya kuli, saya tetap puasa. Tapi jika memang udah nggak sanggup lagi, baru saya berbuka. Itulah yang ada. Memang dibahas oleh para ulama, bagaimana orang yang kerja di lapangan, kerja batu, seperti mungkin juga kerja Pertamina di lapangan, barang-barang berat diangkat, pipa dan lain sebagainya. Jawabannya, jika memang sudah tidak sanggup, maka berbuka. Karena tidak boleh kita mencelakakan diri kita. Karena itu bisa jadi kita masuk kepada al-mutiqun. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang termasuk kepada al-mutiqun, maka dia membayar fidyah. Tapi bisa jadi enggak. Antum berbuka karena tak sanggup, karena beratnya. Tetapi kewajiban yang pertama adalah fa'iddatun min ayyamin ukhra, harus diganti di hari yang lain dengan puasa, bukan dengan fidyah. Kecuali antum memang orang yang nggak sanggup lagi membayar dengan puasa, baru kemudian jatuh kepada fidyah. Nah, singkatnya, puasa dulu sekuat-kuatnya. Jika tidak sanggup lagi, baru ganti dengan puasa. Berbuka, lalu ganti dengan puasa di kesempatan bulan berikutnya. Bagaimana ijab kabul untuk wanita yang memiliki ayah tiri? Tidak ada ijab kabul dalam hal di kata-kata dan lain sebagainya. Andaikan yang dimaksud kata-kata, kata-kata aja sudah. Saya nikahkan engkau dengan anak saya, itu kata-kata dulu. Atau saya nikahkan anak saya dengan kamu, tidak ada ditentukan dalam agama. Kita pun juga, saya terima nikahnya. Selesai. Berikutnya, bagaimana dengan ayah tiri? Tidak masalah, idza dakhaltum bihin. Kalau kita sudah mencampuri ibunya, maka kita menjadi wali untuk dia. Udah jadi ayah, udah campuri ibunya, berarti itu udah menjadi anak kita. Tapi kita ayah tiri, tapi dia udah masuk dalam keluarga kita, karena kita sudah bercampur dengan istri, dengan ibunya. Apabila kamu udah bercampur dengan ibunya, maka jatuhlah dia menjadi anakmu. Udah kamu yang mewalikannya. Apakah bisa disebut iktikaf bila pagi kita kerja, sore balik ke masjid? Jawabannya, iya. Karena iktikaf, nanti antum bisa baca dalam buku yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, dijelaskan tentang iktikaf secara bahasa lughawiyah adalah berdiam di masjid. Ketika antum berdiam di masjid dalam rangka untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, maka itu disebut iktikaf. Walaupun semenit, 2 menit, 3 menit ba'da salat saja, itu iktikaf. Akan tetapi ketika kita berbicara tentang iktikaf Ramadan, maka berdasarkan riwayat dari Aisyah bahwa sungguhnya Rasulullah SAW beriktikaf di bulan Ramadan selama 10 hari. Dari malam 21 dia udah masuk dalam masjid, dan lebaran baru dia keluar. Ini iktikaf Ramadan. Tapi kalau antum iktikaf sunnah di bulan Ramadan, ya hari ini masuk, mungkin berapa jam keluar lagi, itu juga iktikaf namanya. Dan
Ini telah dijelaskan oleh Syekh Salim dan Syekh Ali tadi dalam kitab Sifatus Sumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dimaksud dengan manhaj sufiyah? Seperti orang-orang tasawuf, mereka yang mendasari akidahnya kepada ilmu tasawuf. Kalau kita bermanhaj salaf, yang mendasari akidahnya kepada salafus salih, yang dimaksud Rasulullah dan para sahabat. Singkatnya ikhwan, kalau kita tanya, siapakah yang disebut dengan salafus salih? Salafus salih itu orang salih terdahulu. Jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Fatimah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapa yang pantas harus aku ikuti nanti setelah kematianmu?" Maka Rasulullah menjawab, "Ni'mas salaf ana laki." Sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu yang harus kau ikuti adalah aku. Nah, makanya kita harus berakidah salaf, bermanhaj salaf, yang artinya tata cara beragama kita harus dikembalikan kepada tata cara salaf. Maksudnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Bukan kembali kepada kelompok salafi, bukan. Itu cuma nama-nama orang yang mengembalikan faham dan pendapatnya kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena itu kaum salaf tidak pernah mau mengamalkan kecuali betul itu diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Itulah kita mengajarkan tidak akan pernah mengamalkan jika itu adalah amalan yang tidak ada contohnya atau amalan bid'ah. Karena dalam Al-Quran dikatakan, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Wa may yushakkikillah wa rasulah, siapa yang cara beramalnya menyimpang seperti dari cara Rasulnya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan cara beramalnya itu mengikuti gaya, mengikuti cara, mengikuti manhaj, bukan jalannya orang mukmin, sabilul mu'minin, bukan jalannya orang mukmin. Ahli tafsir sepakat bahwa sabilul mu'minin yang dimaksud di sini adalah para sahabat. Karena ayat ini turun di zaman dulu, di zaman sahabat para masih hidup. Tentu saja mukmin yang dimaksudkan di sini adalah sahabat. Nggak mungkin mukmin kita sekarang ini. Siapa yang cara beramalnya berbeda dengan cara Rasulnya, udah pasti yang dimaksud Nabi Muhammad di hari itu. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan menyimpang tidak sesuai dengan cara sahabat, berbeda dengan cara sahabat. Mukminin, udah pasti yang dimaksud adalah para sahabat. Karena orang mukmin yang bersama dengan Rasulullah SAW adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Dan Allah katakan, siapa yang cara beramalnya menyimpang dari cara Rasulnya dan menyimpang dari cara para sahabat Rasulnya, maka itu kami akan palingkan dia kepada kesesatan, dan ujung daripada kesesatan itu adalah neraka jahanam. Itulah makanya kita wajib mengembalikan faham kita kepada salaf, maksudnya kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sekarang bagaimana dengan sufi? Nah, dengarkan. Bagaimana dengan tasawuf? Dengarkan. Rumus dalam Al-Quran, kembalikan ajaranmu kepada salaf. Ada hadisnya. Maksudnya kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Sekarang, adakah pernah ayat Al-Quran menyebut tasawuf? Tidak pernah. Adakah pernah satu hadis pun Rasulullah SAW menyebut manhaj tasawuf, ikutilah ajaran sufi? Tidak pernah. Antum cari ribuan hadis yang ada, nggak akan ada satupun. Dan jika memang tasawuf itu adalah akidah yang terbaik untuk diikuti, maka pasti akan ada ayat ataupun hadis yang menyatakan bahwa sufi terbesar, tokoh sufi
terhebat, terbesar di dunia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak ada satupun kata tasawuf dan sufi dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Jadi gimana? Ya dah usah ikuti. Ini kan cuma istilah, makanya istilah pun jangan pakai. Ini kan cuma anak tangga beramal, itu pun jangan pakai. Nama dari Nabi, anak tangga beramal dari Nabi, sistem dan metode mengamalkan dari Nabi SAW sudah cukup. Itulah makanya dikatakan Rasulullah sebagai qudwah hasanah. Singkatnya, jika memang sufi tadi memang betul, maka pasti dikatakan bahwa sufi terbesar, contoh sufi terbesar di dunia adalah Nabi Muhammad SAW. Ternyata tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan tidak beriktikaf di masjid? Cukup dengan menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan di rumah saja? Jawabannya iya. Karena tatanazzalu alaihimul malaikatu warruha fiha biidni rabbim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Karena di malam Lailatul Qadar itu Allah memerintahkan malaikat turun ke muka bumi dan dipimpin oleh Jibril bergerilya di muka bumi mencari orang-orang yang beribadah kepada Allah di malam hari itu, dan tidak mesti harus di masjid. Orang yang beribadah dan menghidupkan malam di rumah pun iya, terbukti. Aisyah sendiri meriwayatkan, idza kana asrul awakhir min Ramadan, adalah Rasulullah apabila udah masuk 10 akhir di bulan Ramadan, maka apa? Ahyal laylah, ia menghidupkan malam. Apa yang dimaksud? Beribadah. Udah pasti di rumahnya. Yang kedua, wa aikadha ahlah, membangunkan keluarganya, di mana sudah pasti di rumahnya. Gak mungkin anak istrinya tidur di masjid. Ini adalah kiat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang ketiga, wasyadul mizan, dia mengencangkan tali pinggangnya, tidak melakukan hubungan dengan istrinya. Berarti di mana? Di rumah. Gak mungkin dia berhubungan dengan istrinya di masjid. Hanya saja syariat itu, iktikaf itu adalah satu syariat tersendiri bahwa di 10 akhir Ramadan agar dilakukan di masjid. Hanya saja yang kedua, jika orang beriktikaf maka sudah pasti dia dapati Lailatul Qadar. Jika iktikafnya memang benar. Jaga betul. Jangan iktikaf yang pindah tidur ke masjid. Nah, gara-gara boleh bawa bantal, boleh bawa kasur, ba'da isya tidur, habis subuh baru bangun. Pas adzan subuh, malaikatnya lah balik ke langit. Dia baru bangun, dapat dia Lailatul Qadar, cuman catatannya beda. Tidur catatannya. Catatan malaikat. Profesi ana sebagai jasa potong rambut. Setiap hari ana selalu memotong jenggot pelanggan. Jika disuruh, apakah ana berdosa Ustaz? Terlebih lagi di bulan Ramadan ini, apakah akan mengurangi pahala puasa ana? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Bukan sekedar yang dibahas potong jenggotnya. Hati-hati, model potongan rambut orang-orang sekarang rata-rata model potongan yang haram, yang disebut dengan qaza. Dihabisin, disisain di atas. Dihabisin, disisain. Ini haram. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil qaz'i. Adalah Rasulullah melarang kami memotong rambut dengan cara qaza. Nah, hati-hati antum, jangan peloi. Wong kafir, pemain bola dipotong habis, disisain di atas, peloi juga mah itu. Tidak boleh. Qaza haram. Nah, bagaimana? Ini udah jelas yang haram. Kalau yang ini udah jelas haram.
Jadi bagaimana? Jawabannya terkena. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dia yang mau melakukan haram, kamu yang membantunya untuk menjalankan yang haram itu. Bagaimana dengan jenggot? Anggaplah kita masuk pada yang haramkan mencukur jenggot, kena juga. Anggaplah kita masuk pada yang khilaf. Ada yang menyatakan bahwa memotong jenggot itu adalah sunnah saja, maka apa? Kehilangan fadilah buat antum karena antum ikut memotong keutamaan yang diberikan oleh Allah untuk orang lain. Jadi gimana? Ya itulah hidup sekarang. Memang banyak syubhatnya. Harus dijaga. Jadi gimana? Ya, kalau ada orang yang minta potong kaza, jangan habisin nian, jangan terlalu tekan. Pakai yang sepatunya itu biar agak tinggi dikit. Kalau dibilang yang kurang rapat, ya udah cukup deh, bagusan yang mak itu. Kalau kaget rapat nian, agak kulitnya melo, kegunting. Apa-apalah, terakhir nanti kasih tahu dia. Sebenarnya bukan karena itu haram dalam agama. Ya pokoknya saya berusaha motong rambut kamu biar kamu ganteng aja lah. Dibuat ganteng, tapi jangan yang tadi, itu haram. Aku tidak mau. Sudah. Bapak-bapak, tidak apa-apa cara main. Kalau dia nggak mau lagi potong rambut ke situ, silahkan. Suatu saat dia akan balik karena antum, karena Allah. Suatu saat dia akan datang sama antum karena Allah melakukannya. Biarlah dia pergi dulu. Nanti dia akan balik karena antum, karena Allah melakukannya. Apakah Nabi bersalawat sama dengan kita? Iya. Karena salawat yang dimaksudkan itu tidak seperti makna yang kita maksud. Salawat bisa bermakna memberikan pengampunan, memberikan berkah jika itu dari Allah. Jika itu malaikat, bermakna mendoakan dan mengaminkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, dan seterusnya. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat atas Nabi. Jadi apa yang dimaksud? Allah bersalawat. Apakah Allah berkata Allahumma shalli ala Muhammad? Enggak. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa salawat ini yang dimaksud adalah memberikan keberkahan, memberikan ampun. Jika malaikat yang dimaksudkan, maka maknanya adalah mendoakan kebajikan. Kita lanjut. Oh, saya jawab dulu, lanjut. Berikutnya, apakah Nabi juga bersalawat? Iya. Karena dalam hadis dikatakan, man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku, sallallahu alaihi asharan, maka dia akan diselawati oleh Allah 10 kali. Dan waktu Rasulullah SAW masih hidup, maka Rasulullah pun mendoakan kepada seorang dengan kata salawat. Salawat artinya bukan salawat macam yang kita baca. Contoh, kita nanti membayar zakat. Kita datang kepada penerima zakat. Pak, ini zakat saya. Terus, apa perintahnya dalam Al-Quran? Doa orang teman untuk menerima zakat. Wasalli, dan bersalawatlah alaihi fa inna salatuhum sakanul lahum, karena sungguhnya salawat itu adalah sakan, kebaikan atau ketentraman buat mereka. Jadi bersalawatlah. Jadi kita menerima zakat, kita ucapkan, oh ya, zakat dari kita Pak, ya Allahumma salli ala Firdaus wa alihi. Kalau umpamanya Firdaus yang menyampaikan, Allahumma salli ala Ahmad wa alihi. Nah, itu dia. Jadi salawat di sini maksudnya mendoakan, bukan
Langsung kita pegang berasnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Yasin. Yasin panjang sekali. Berikutnya. Bagaimana baiknya ketika seorang wanita salat tarawih di masjid yang tidak ada hijab, penutup atau pembatas, dan memang mayoritas di tempat-tempat itu belum melakukannya secara sunnah? Jawabannya nanti akan ada dalam kajian kita, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam kitab Qiyam Ramadan, bahwa yusra'u lin-nisa al-jama'atu fil masjid. Karena fi ahdi Abu Bakar wa Umar fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib, bahwa dianjurkan perempuan untuk ikut salat berjamaah di masjid sebagaimana terjadi pada zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali untuk melaksanakan salat tarawih. Bagaimana kalau tidak ada hijab? Syekh Ibnu Baz memfatwakan, jika memang tidak ada hijab, pakailah hijab. Pakai hijabmu. Wajib kamu membukanya waktu sholat, tapi ketika ada ajnabi, orang lain yang ada di hadapan yang bukan mahrammu, maka tetap engkau boleh menutup mukamu di waktu sholat untuk lebih menjaga fitnah atas dirimu. Karena aslinya tidak ada kewajiban hijab kayak gini, kecuali karena itu kita berusaha untuk menundukkan pandangan atau menjaga pandangan kita agar tidak ada bertatapan langsung dengan wanita. Bagaimana kalau kita telah berhijab, lalu orang-orang tidak bisa menutupi pandangan jalan kita? Ya sudah, kita berhijab sendiri. Daripada kita harus tinggalkan kemuliaan untuk melakukan sholat berjamaah, tarawih bersama imam. Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Karena barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, niscaya Allah akan menuliskan pahala untuknya sampai semalam, seakan-akan sholat semalam suntuk. Berikutnya, apa hukumnya memulai puasa mengikuti waktu yang ditetapkan di Mekah? Sah atau tidak puasanya? Oh, memulainya ya. Saya kira puasa subuhnya ngikuti Mekah, nanti buka puasanya maghrib ngikuti Mekah. Jadi memulai awal Ramadan, ya. Mungkin sempat saya jawab dalam kajian kitab Sifatus Shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan satu, faman syahida minkum syahra falyasum. Tolong matikan. Tadi di mobil ini. Apa nih, Khon? Enggak, lagi capek tadi. Lagi habis ngecor di rumah. Capek tidur di mobil, AC terlalu kenceng. Bangun-bangun udah mau deket sini. Kita jawab lagi. Jawabannya, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kamu yang melihatnya, menyaksikannya, berpuasalah. Bagaimana menyaksikan yang benar? Menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Karena dalam hadis dikatakan, sumu li ru'yati waftiru li ru'yati fa in ghumma 'alaikum fa akmilu sya'bana 30. Berpuasalah engkau karena melihatnya, dan berlebaranlah engkau karena melihatnya. Jika terhalang oleh mendung, maka sempurnakanlah Sya'ban 30, berarti besok lusa engkau berpuasa. Apakah engkau harus melihat bulan ke negeri orang? Gak mungkin. Di mana kau melihat bulan? Di negerimu. Bagaimana kalau perhitungannya mendekat? Allah tidak memerintahkan untuk menghitungnya, tetapi Allah memerintahkan untuk melihatnya.
Saya ulang. Di mana kira-kira kamu melihat bulan? Di negerimu, di kampungmu. Nggak mungkin kamu lihat bulan ke Mekah, baru kemudian kamu pulang pakai pesawat lalu puasa di sini. Dan itu tidak akan pernah terjadi di zaman dulu. Belum ada pesawat. Dan dulu tidak ada media yang menghubungkan kita secara langsung. Nggak tahu bagaimana kabar di Arab. Jadi negeri kita menentukan awal puasanya di negeri sendiri dengan melihat sendiri dan kemudian menetapkan dengan hitungan sendiri. Apabila terhalang oleh awan, awan di mana? Awan di atas langitmu, bukan di langit Mekah. Di Mekah ada kata awan, jarang lewat. Nah, jadi gimana? Di negeri kita sendiri. Kemudian berikutnya, sumu yawma yusumun nas, kata Nabi. Berpuasalah engkau di saat orang-orang berpuasa semua. Maksudnya di negerimu. Kapan ditentukan oleh pemerintah? Getok, nah sudah, ikuti yang itu. Bagaimana kalau kami melihatnya, pemerintah enggak mau menetapkannya? Jawabannya, ketetapan pemerintah akan mengangkat khilaf, mengangkat perselisihan, menghilangkan perselisihan. Mending kita ditetapkan oleh pemerintah, ada yang tidak redo, daripada pemerintah tidak menetapkan, nanti kita menetapkan sendiri bermacam-macam. Mending pemerintah getok palu, besok lusa puasa, tuk, sudah. Itulah semau-mau dia, jadi kita harus melo. Padahal terkina oleh kelompok kita, organisasi kita, hisapnya segini. Mending kita berutuan begitu. Tapi satu komando daripada pemerintah ngomong, silahkan kalian berpuasa sesuai dengan faham dan pendapat kalian masing-masing. Apa yang terjadi? Nah, di Padang 3 hari sebelumnya, di Sulawesi 2 hari sebelumnya, di Jakarta di mana 1 hari sebelumnya. Sudah, bagus juga sih. Tiap hari ketupat. Makanya peloi pemerintah, karena itu memang hak pemerintah mengumumkannya demi kemaslahatan umat. Ntar lagi Isya. Semoga Allah memberikan antum Ustadz, semoga Allah memberkahi antum Ustadz, amin. Ustadz, saya mau bertanya, mertua saya mempunyai keponakan yang berhutang pada mertua saya. Selama 2 tahun mertua saya selalu mencoba menagih hutang tersebut, namun tidak kunjung dibayar. Keponakannya tersebut telah menyatakan tidak sanggup membayar hutang tersebut. Bisakah hutang tersebut dijadikan zakat? Bagaimana caranya dan apa dalilnya? Kalau memang dia sebagai orang yang miskin, sangat miskin, maka boleh itu dijadikan zakat untuknya. Dan dikatakan, tapi dikatakan, kamu gak berhutang lagi, saya jadikan itu zakat sama kamu. Jika dia memang miskin. Kenapa? Karena lil fuqara'i wal masakin, zakat itu diberikan kepada orang fakir dan miskin, selain daripada orang yang berada dalam tanggungan kita. Kalau orang tidak berada dalam tanggungan kita, maka boleh kita berikan zakat untuknya. Siapa yang menanggung istri? Suami kan? Istri tidak menanggung suami kan? Istri kalau kaya, maka dia boleh berzakat sama suami. Nih, tak apa-apa, zakat aku kasih sama kamu. Kamu malas nian begawe, jadi kamu miskin. Mana hati-hati ya, jangan pakai beli rokok. Nah, ini zakat, ambillah. Nanti dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, dalam kitab Sahih Fikih Wanita, bahwa ada seorang sahabiah yang dia punya harta, mengeluarkan zakat dari emasnya, dia kasih sama suaminya. Nah, ini buat kamu baik. Laki pemalas. Cuman itulah pesannya tadi, jangan pakai beli rokok. Nah, jangan coba-coba. Boleh, walaupun kemenakan, yang penting dia miskin. Ustadz, apakah kita berdosa jika kita membuat sedih ortu karena ortuku sedih karena saya? Berbeda dengan orang sekitar yang mesti tahlilan, acara bidah dan lainnya. Bilang ke dia, ayah, bilang ke dia, ibu, kalau ibu sedih gara-gara ini, terbalik bu. Ibu itu harus bahagia. Aku ini lagi sedang cari jalan surga. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili wa anna hadha sirati mustaqiman siratillah. Karena Allah katakan, inilah jalanku, jalan Nabi Muhammad itu jalanku. Jalan yang menyampaikan kepada Allah. Ibu, engkau harus bahagia.
Engkau harus mensupportku, kamu harus berikan semangat agar aku tetap duduk di majelis sunnah. Kenapa? Karena aku lagi sedang menempuh jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan kebajikan, jalan beramal dengan cara Rasul. Cuman kadang ibu beda. Kenapa kamu melok kajian itu? Berhentilah. Kalau kamu nak melok ngaji, nuntut ilmu agama, jangan dalam mige. Nah, jangan dalam nian katanya. Jadi suruh ngapung baik. Setengah baik, setengah sesat. Nah, itu yang bagus. Jangan dalam nian. Kakek kalau kamu dalam jadi teroris. Betul juga. Karena ada teroris kan. Nah, ini gara-gara itu ibu kita, bapak kita kepikir macam-macam. Padahal anaknya sudah berada di atas kebenaran, di atas jalan sunnah. Sampaikan kepadanya, ibu, di sini ada kebaikan. Seharusnya engkau tidak bersedih, seharusnya engkau berbahagia, karena ini adalah jalan kebenaran yang telah kutempuh. Suatu saat ibu akan tahu bahwa ini memang benar. Jangankan di waktu hidup, waktu mati nanti, ibu benar-benar tahu bahwa ketika aku beramal hanya pada contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka ibu yang akan mendapatkan nanti saat dikubur, ataupun bapak akan mendapatkannya saat berada dalam kubur. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.